Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari dua orang putra. Terima kasih ya kalian udah mau klik video aku. Semoga kalian mau nonton video aku sampai selesai. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, dilancarkan segala aktivitasnya dan selalu dalam kondisi sehat. Aku mau share video aku lagi teman-teman. Walaupun ini bukan video terbaru ya teman-teman, tapi sayang kan kalau tidak upload. Jadi ini aku putuskan untuk upload video yang udah aku edit dari semenjak 1 minggu yang lalu teman-teman. Diawali dengan masak mie di malam hari dan paginya itu aku lanjut belanja harian teman-teman. Memang akhir-akhir ini aku nggak belanja mingguan ya. Diawali dengan aku beli telur. Ini untuk 5 butir telur itu harganya 15.000. Karena anak aku yang kedua itu akhir-akhir ini susah makan ya teman-teman. Jadi aku beliin apa yang dia suka. Aku beli sayuran di dekat lapangan atau di dekat taman yang biasanya aku jalan-jalan pagi itu teman-teman. Ini aku di sini sebenarnya nyari kikil ya teman-teman, tapi nggak dapet. Tapi aku dapet sayur bayam, terus kayak rempah-rempah bumbu pawon gitu, terus juga mie, terus bumbu marinasi, sama tempe dan juga cabai hijau ya teman-teman. Untuk kikil karena nggak ada, mungkin aku akan cari di tempat lain. Maka ini nanti nggak di video teman-teman, tapi ini nanti aku memang mau masak kikil ya, karena aku tuh udah pengen banget gitu. Udah beberapa hari yang lalu itu pengen kikil gitu. Akhirnya aku cari di tempat tukang sayur yang lain teman-teman. Total belanjaanku di sini ini habisnya 14.000 dan untuk telur asin 15.000. Untuk kikil itu aku dapat di harga 4.000 per bungkus karena aku beli 2 bungkus akhirnya 8.000 kan. Total belanjaanku itu ada 37.000 teman-teman. Tapi di video ini aku masak secara bertahap ya teman-teman. Bisa untuk 3 hari ya. Karena aku memang kalau masak itu sedikit-sedikit teman-teman, nggak langsung banyak karena yang makan kan juga cuman 3 orang aja ya di rumah dan porsi makan kami itu nggak banyak. Kami lebih sering masakan yang sekali makan itu yang baru gitu teman-teman. Setelah lanjut dari tukang sayur, aku lanjut bikin sarapan buat aku sendiri karena memang anak-anak kan sebelum berangkat sekolah udah sarapan, terus juga udah aku bawain bekal. Jadi ini saatnya me time pagi aku dengan sarapan yang aku pengen. Dan pagi itu aku lagi pengen makan roti sama telur teman-teman. Oke, sambil nonton video aku akan sharing atau berbagi tips. Ini tips yang menurut aku kita butuh sebagai ibu rumah tangga ya. Ini untuk sumber yang aku dapat itu dari Google ya, tapi ini aku ambil yang sesuai pengalaman aku sendiri teman-teman. Sesuai judul, aku akan membahas untuk gimana sih kita itu sebagai ibu rumah tangga itu mengatasi capek. Setelah video aku bikin sarapan ini akan ada video di next day atau hari selanjutnya ya teman-teman. Jadi sambil nyimak video aku akan berbagi tips karena kalau mau dubbing apa, mau voice over apa, jadi aku akan share pengalaman pribadi aku sebagai ibu rumah tangga kalau aku lagi capek teman-teman. Cara hilangkan capek untuk ibu rumah tangga itu adalah yang pertama, kita sebagai ibu rumah tangga, kita tidak berdiri sendiri ya teman-teman. Ada peran anggota lain di dalam rumah tangga kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita punya kapasitas tersendiri teman-teman dalam rumah tangga. Nggak harus melulu tentang kewajiban ya teman-teman, jadi kita pahami dulu peran kita di dalam rumah tangga itu seperti apa. Mungkin di rumah tangga masing-masing berbeda ya, tapi menurut aku peran ibu rumah tangga pada umumnya itu ya mengurus anak, mengurus rumah, tapi kita nggak melulu harus bertanggung jawab untuk kondisi itu semua teman-teman. Jadi yang pertama adalah pahami peran kita.
Di video aku lagi masak tumis kikil ya teman-teman, sambil goreng tempe untuk anakku. Terus anakku juga minta burger teman-teman. Terus ini aku lanjut untuk sharing lagi. Untuk nomor 2 itu, kita sebagai ibu rumah tangga, ketika kita merasa capek itu adalah dengan kita harus bersyukur teman-teman. Kenapa bersyukur? Kadang kita kan merasa capek gitu kan, udah nganterin anak, udah bikinin bekal, udah masak, udah ngurus rumah, udah nyuci piring dan sebagainya. Bahkan pekerjaan itu pun berasa berulang gitu teman-teman. Kadang kita juga merasa jenuh gitu kan. Dengan bersyukur, kita itu akan lebih bisa menerima, ya walaupun kita capek mungkin ya karena aktivitas rumah. Dengan bersyukur, kita akan lebih menerima walaupun kita merasa capek, kita akan lebih rileks dengan kegiatan menerima kita teman-teman. Coba bayangkan orang-orang sakit yang berada di rumah sakit teman-teman. Jangankan mereka untuk beraktivitas seperti kita, bahkan untuk duduk aja mereka itu merasa nggak enak, tidur nggak enak, harus minum obat. Padahal mereka itu pengen beraktivitas seperti kita. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus bersyukur supaya rasa lelah, rasa capek yang kita alami, yang kita rasakan setelah melakukan tugas kita sebagai ibu rumah tangga itu sedikit berkurang teman-teman. Terus untuk tips yang ketiga, bagi tugas dengan pasangan ataupun anggota keluarga yang lain. Mungkin untuk toddler atau anak kecil nggak bisa ya untuk diajak berbagi tugas. Jadi kita harus mengajak anggota yang lain supaya kita bisa berbagi tugas teman-teman. Misalkan dengan suami. Untuk aku sendiri, suami aku kan lagi kerja di jauh ya teman-teman. Jadi aku akan berbagi tugas dengan anakku. Kebetulan anak aku kan udah lumayan ya, udah nggak toddler lagi. Tips yang keempat, tentukan prioritas tugas rumah tangga yang mana yang paling penting dulu. Kalau misalkan udah LDR sama suami, punya toddler, prioritaskan mana tugas yang paling penting dulu. Misalkan nih, yang penting itu kita ngurusin anak dulu. Entah itu makannya, kebersihan dia, perlengkapan dia. Untuk toddler mungkin lebih nggak bisa ditinggal ya, dibandingkan anak-anak yang udah remaja atau mungkin seusia anak aku yang udah ngerti kalau diajak ngomong ataupun diajak berbagi tugas teman-teman. Jadi nggak semua harus kita kerjain langsung teman-teman. Di video aku masakanku udah selesai ya, kayak tumis kikil, terus burger yang di request anak aku, terus aku juga goreng telur dadar, goreng tempe juga, dan itu saatnya aku bikin teh untuk aku sendiri teman-teman. Kalau aku udah selesai ngurusin anak-anak nih, aku juga pengen relax gitu kan, jadi aku bikin teh. Untuk tips selanjutnya adalah nomor 5 ya, kita harus tahu teman-teman batas capek kita atau energi maksimal kita teman-teman. Kalau aku sendiri, biasanya kalau udah merasa capek, merasa stres gitu kan, lihat kerjaan rumah yang udah numpuk atau apapun, aku biasanya berhenti dulu teman-teman. Aku berhenti untuk nggak ngapa-ngapain, duduk, minum coklat hangat, minum teh atau apapun. Yang penting aku relax dulu teman-teman. Aku nggak akan ngerjain apapun karena kalau ngerjain itu biasanya kerjaanku nggak bagus. Entah piring jatuh lah, entah lagi ambil barang-barang yang lain jatuh lah. Jadi aku tahu gitu batas capek aku seperti apa. Mungkin teman-teman punya batas capek sendiri ya. Tapi saran aku kalau kita udah mengetahui batas capek kita, segera istirahat teman-teman. Istirahat ini juga nggak langsung rebahan. Boleh kalian scroll-scroll HP sebentar, boleh kalian nonton TV atau drakor kesayangan. Jadi ketahui dulu batas capek kita teman-teman.
Untuk tips selanjutnya adalah beli makanan atau minuman atau barang yang kita mampu. Ingat ya teman-teman, yang kita mampu beli. Jangan kita beli barang yang kita nggak mampu beli. Takutnya itu malah nambah capek. Kenapa? Karena kita bakal mikirin ke depannya cari uang untuk nutupi hal yang udah kita beli karena pengen itu teman-teman. Jadi kita boleh beli makanan atau minuman atau apapun itu yang kita suka, tapi semampu kita ya teman-teman. Tips 7 itu lakukan hal yang menyenangkan. Untuk ibu rumah tangga yang kegiatannya itu kan kadang lebih banyak di rumah ya, kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan menurut kita. Memang versi orang beda-beda ya. Untuk tips selanjutnya adalah ngobrol dengan pasangan atau anggota keluarga yang lain teman-teman. Jadi tips yang ke-8 ini nggak boleh di skip ya teman-teman. Karena kalau kita nyimpan capek sendiri, kita nggak ngomong ke orang lain, itu menurut aku selain bikin kita jadi capek sendiri, itu orang lain jadi nggak tahu gitu loh yang kita rasain itu apa teman-teman. Terus untuk tips yang terakhir, yang ke-9, itu menurut aku istirahat yang cukup ya teman-teman. Tidak hanya untuk menghilangkan capek, istirahat yang cukup itu juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita teman-teman. Bahkan ada penelitian yang mengatakan kalau istirahat yang cukup itu membuat badan kita lebih kebal dan meningkatkan fungsi otak teman-teman. Oke, kayaknya segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.